lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tanda yang keenam di antara tanda-tanda besar daripada hari kiamat, yakni keluarnya asap. Yang ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, fartaqib yawma ya'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah wahai Muhammad apa yang terjadi kepada mereka orang-orang kufar di hari di mana langit akan membawa asap yang nyata, yang jelas, yaghshan nasa, yang akan meliputi manusia. Hada adabun alimun, dan ini merupakan adab yang pedih. Adapun dalil-dalil yang berkenaan tentang tanda yang keenam ini, di antara tanda besar hari kiamat, yakni munculnya asap ataupun keluarnya asap, terdapat dalam Quran yang tadi kita sebutkan dan juga terdapat dalam sunnah. Dan para ulama al-tafsir mereka menafsirkan dukhanun mubin inilah asap ataupun tanda yang keenam yang merupakan tanda daripada hari kiamat. Kemudian kita masuk pada al-adillatu minas sunnah al-mutahharah, dalil-dalil daripada sunnah tentang tanda yang keenam ini. Beliau mengatakan madha dzikru ba'dil ahadis ad-dalla ala dhuhuri dukhan fi akhir zaman wa as'adukuru huna mazidan min al-ahadis ad-dalla ala dhalik. Beliau menambahkan dalil-dalil yang berkenaan tentang tanda yang keenam ini, keluarnya asap, yang terdapat dalam sunnah, dan ini merupakan tambahan daripada dalil-dalil yang sudah beliau sebutkan. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal sittan, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum muncul 6 tanda, di antaranya ad-dajjalu wad-dukhan, yakni keluarnya dajjal dan juga keluarnya asap. Dan asap ini adalah asap yang merata, dan ini bantahan kepada sebagian daripada para ulama, dan juga pendapat di antara sebagian para sahabat, di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud, yang mengatakan dukhan ini sudah muncul, sudah terjadi. Yani ketika baginda Rasulullah SAW doakan keburukan kepada orang-orang Quraisy yang mereka tidak menerima dakwah beliau, malah sebaliknya, maka turunlah dukhan ini atau yang asap ini yang dilihat oleh orang-orang Quraisy. Adapun Abdullah ibnu Abbas berbeda pendapatnya. Yang dimaksud dukhan ini adalah dukhan yang merata, yang dilihat oleh seluruh manusia, sebagaimana hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya orang Quraisy. Subhanallah. Hadis yang kedua, waja'a fi hadis Hudzaifah fi dzikri asratis sa'a al-kubra, dan juga hadis daripada Hudzaifah ibnu Yaman yang dahulu kita sudah bahas, penyebutan tentang tanda-tanda hari kiamat kubra, tanda-tanda besar daripada hari kiamat. Beliau menyebutkan tentang munculnya ad-dukhan. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan juga Tabrani dari jalur sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum andarakum thalasan, sungguh Rabb kalian telah memberikan peringatan kepada kalian 3 perkara. Ad-dukhan, di antaranya ini munculnya asap. Ya'khudul mu'mina kazzakmah, yang mana dukhan ini nanti ketika mengenai orang-orang yang beriman, orang-orang beriman ini akan seperti terkena zakmah, zukam, pilek. Subhanallah. Wa ya'khudul kafira fayantafihu hatta yakhruja min kulli masma'in minhu,
Adapun asap ini ketika mengenai orang-orang kafir, ya, maka asap ini pun masuk kepada mereka dan keluar melalui pendengaran-pendengaran mereka. Subhanallah, ya. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, ini tentang melanjutkan pembahasan kita pada pasal yang ke-6 ataupun tanda besar daripada hari kiamat yang ke-6. Kita masuk pada tanda yang ke-7. Al-Faslu As-Sabi, pasal yang ke-7. Tulu'u syamsi min maghribiha, yakni munculnya ataupun terbitnya matahari dari arah barat. Subhanallah. Berkata Syekh Yusuf Al-Wabil, tulu'u syamsi min maghribiha min alamati sa'atil kubra. Ya, terbitnya matahari dari arah barat ini termasuk di antara tanda-tanda besar daripada hari kiamat. Wa huwa thabitun bil kitabi was sunnah, yang ada tetap dalilnya daripada kitab dan sunnah. Adapun dalil-dalilnya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am pada ayat ke-158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, di hari di mana akan datang sebagian daripada ayat-ayat tanda-tanda keagungan Rabbmu. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, yang mana ketika muncul tanda tersebut, ya, tidak bermanfaat iman seseorang ketika sebelumnya belum beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun, ya, kebaikan usaha daripada keimanan orang tersebut tidak lagi bermanfaat ketika muncul tanda tersebut. Faqad dallat ala hadisu as-sahiha anna al-muradu bi ba'dil ayatil madhkura fil ayati huwa tulu'u syamsi min maghribiha. Beliau mengatakan telah datang hadis-hadis yang sahih bahwasanya yang dimaksud daripada ayat-ayat yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, ya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, di hari di mana akan datang sebagian daripada tanda-tanda Rabbmu. Ya, kata beliau, ini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Wa huwa qaulu aktsaril mufassirin, dan inilah pendapat kebanyakan daripada ahli tafsir. Qala At-Tabari, berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala, ba'da dzikrihi li aqwali mufassirina fi hadhil ayat, setelah beliau menyebutkan, ya, perkataan para ahli tafsir tentang ayat yang mulia ini, ya, yang dimaksud dengan datangnya tanda-tanda ataupun sebagian daripada tanda-tanda ayat-ayat akan kebesaran Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, wa aulal aqwal bis shawab fi dzalika ma tadaharat bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling kuat, yang paling layak, ya, kebenarannya tentang tafsiran daripada ayat yang mulia ini adalah apa-apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika khina tatlu asy-syamsu min maghribiha. Yang dimaksud daripada tanda ataupun ayat yang ada dalam ayat yang mulia ini adalah ketika munculnya ataupun terbitnya matahari dari arah di mana dia tenggelam, dari barat. Ya, ketika matahari terbit dari arah barat, maka tidak berlaku lagi, tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang yang sebelumnya belum beriman, dan juga kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya dia belum melakukan. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, al-adilatu minas sunnah al-mutahharah, ataupun dalil-dalil daripada sunnah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari itu terbit dari arah barat. Fa idza tala'at, ketika matahari terbit, fara'ahan nasu, manusia pun melihatnya, amanu ajmaun, segera mereka semuanya beriman. Yang sebelumnya beriman menjadi beriman. Fadaka khina la yanfa'u nafsan imanuha. Ya, waktu itu, waktu di mana matahari terbit dari arah barat, maka tidak bermanfaat keimanan seseorang. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya belum beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun tidak bermanfaat kebaikan
orang-orang yang sebelumnya beriman ketika sudah muncul tanda tersebut. Subhanallah. Kemudian hadis selanjutnya yang berkenaan dengan pasal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, masih dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat hatta tatila fi'atan, sampai terjadi peperangan antara dua kelompok besar. Ya. Dan dua kelompok besar ini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama sudah terjadi di era daripada para sahabat ketika terjadi peperangan antara kelompok sahabat Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Fadzakarul hadis, kemudian Rasulullah pun melanjutkan sampai pada perkataan beliau, wa hatta tatlu as-samsu min maghribiha, tidak akan tegak hari kiamat sampai ketika matahari terbit dari arah barat. Faida tolaat, ketika matahari terbit dari arah barat, amanu ajma'un, manusia pun semuanya beriman. Subhanallah. Fadzalika hina yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, maka tidak bermanfaat keimanan waktu itu. Ya, orang-orang yang sebelumnya beriman ketika melihat matahari terbit dari barat mereka pun tercengang. Akhirnya mereka pun beriman. Subhanallah, maka tidak bermanfaat keimanan mereka. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian Al-Imam Ahmad dan Imam Muslim menyebutkan hadis dari jalur Abdullah ibnu Amr. Qala, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan lam ansahu ba'du. Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, aku telah menghafal satu hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak akan melupakannya. Menunjukkan perhatian beliau terhadap hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalal ayati khurujan tulu'asy syamsi min maghribiha. Sesungguhnya tanda yang pertama akan menunjukkan dekatnya hari kiamat ketika matahari terbit dari arah barat. Subhanallah. Dan juga Abu Dar menyebutkan hadis dari Nabi SAW ketika Rasulullah pernah suatu hari berkata, bersabda, atadruna aina tadhabu hadhihi syamsu, tahukah kalian kemana perginya matahari ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, para sahabat pun mengatakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahuinya. Qala, Rasulullah bersabda, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal ars. Sungguh matahari ini berjalan sampai dia akan berhenti di mana, di tempat pemberhentiannya, di bawah arsy. Fatakhiru sajidah, kemudian matahari pun bersujud. La tazalu kadzalik, dan akan demikian seterusnya, ya. Bahwasanya matahari akan berjalan sesuai dengan edarnya, berhenti di mana dia berhenti, ya, di bawah arsy, dan dia pun bersujud. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk Allah bersujud kepada Allah Ta'ala, yang sujudnya kita tidak mengetahuinya, kaifiyahnya kita tidak mengetahuinya. Fala tazalu kadzalik, dan akan demikian, ya, dia akan selalu sujud kepada Allah Ta'ala, hatta yuqalu laha, sampai dikatakan kepadanya, irtafa'i, ya, bangunlah, irji'i min haitsu syi'ti, kembalilah dari mana, ya, engkau datang. Fatarji'u, maka matahari pun kembali berputar. Fatusbihu tali'atan min matla'iha, maka matahari pun terbit di arah di mana dia biasa terbit. Summa tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal ars, kemudian matahari pun berjalan, subhanallah, sesuai dengan edarnya dan berhenti di tempat pemberhentiannya, di bawah arsy. Fatakhiru sajidah, kemudian dia bersujud dan terus bersujud sampai dikatakan kepadanya, irtafa'i, irji'i, ya, min haitsu ji'ti, bangunlah dari sujudmu, kemudian kembalilah dari arah di mana engkau datang. Fatarji'u tantahiya ilal mustaqarriha, kemudian terus, ya, matahari pun kembali. Fatusbihu tali'atan min matraliha, dia pun terbit dari mana dia terbit. Summa tajri la yastangkirun nasu minha syai'an, kemudian dia pun berjalan dan manusia pun menganggap biasa, tidak mengingkarinya.
hatta tantahiya ila mustaqarriha dzaka tahtal ars, sampai dia pun berhenti di tempat pemberhentiannya di bawah ars. Maka dikatakan kepadanya, ya seperti biasanya matahari pun sujud, subhanallah. Kemudian sampai dikatakan kepadanya, irtafa'i, bangunlah, ya, asbahi tali'atan min maghribika. Selanjutnya hendaknya engkau terbit di mana engkau tenggelam. Terbitlah di tempat di mana engkau tenggelam, dari arah barat. Fatusbihu tali'atan min maghribiha, maka selanjutnya matahari pun sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, ya, dia pun terbit dari arah barat, dari arah di mana dia tenggelam. Subhanallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, atadaruna matadakum, tahukah kalian kapan itu? Ya, maksudnya tahukah kalian apa yang terjadi ketika matahari terbit dari arah barat? Dzaka hina yanfa'u nafsan imanuha. Ketika matahari terbit dari arah barat, itulah waktu di mana, ya, keimanan seseorang itu tidak bermanfaat baginya. Ya, keimanan seseorang yang sebelumnya belum beriman, kemudian beriman ketika matahari terbit dari arah barat, itu tidak bermanfaat. Itu yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan tentang, yakni tidak diterimanya keimanan dan juga taubat setelah terbitnya matahari dari arah barat. Idza tala'ati syamsu min maghribiha, ketika matahari terbit dari arah barat, fa innahu la yuqbalul imanu mimman lam yakun qabla dzalika mu'minan. Ya, ketika matahari terbit dari arah barat, maka tidak diterima keimanan seseorang yang sebelumnya belum beriman. Kama la tuqbalu taubatul asi, sebagaimana tidak diterima, ya, taubatnya orang-orang yang bermaksiat. Ya, subhanallah. Pertama, tidak diterima imannya orang-orang yang sebelum beriman. Kedua, tidak diterima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat, ya, daripada orang beriman. Wadaka li anna tulu'a syamsi min maghribiha ayatan adimah. Karena, ya, terbitnya matahari dari arah barat ini merupakan tanda yang agung, ayatun adimatun, yaroha kullu man kana fi dzalika zaman, ya, yang mana dilihat oleh manusia semuanya waktu itu. Fatan kasifu lahum haqaiq, maka tersingkaplah kebenaran, manusia mulai tersadar, orang-orang kufur mulai tersadar, subhanallah, ya, akan keagungan Allah Ta'ala. Wa yusahiduna minal ahwal ma yalwi a'naqahum ilal iqrar wa tasdiq billahi wa ayati. Kejadian ini membuat mereka, seluruh manusia, ya, mulai ikrar, membenarkan, beriman kepada Allah Ta'ala dan juga ayat-ayatnya. Wa hukmuhum fi dzalika hukmu man ayana ba'sallah Ta'ala. Adapun hukum mereka, ya, keimanan mereka ketika sudah nampak tanda ini, sebagaimana hukum orang-orang yang mereka melihat, yakni datang adab Allah Ta'ala kepada mereka. Subhanallah, sebagaimana Fir'aun, ketika Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah, dia beriman, dia mengatakan aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, tapi tidak berguna, ya, keimanannya. Kenapa? Karena sudah nampak di depannya, yakni adab daripada adab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman, falamma ra'ahu ba'sana, ketika mereka melihat siksaan kami, qalu amanna billah wahda, kami beriman kepada Allah Ta'ala semata, wa kafarna bima kunna bihil musyrikun, dan kami kufur dengan apa-apa yang dahulu kami berbuat sekutu kepadanya. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka tidak bermanfaat keimanan mereka ketika mereka melihat azab, ketika mereka melihat siksaan. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, ketika sudah muncul ataupun ketika siksaan Allah Ta'ala sudah di depan mereka, maka tidak berguna keimanan mereka. Demikian juga ketika matahari telah terbit dari arah barat, subhanallah, keimanan orang-orang yang beriman yang sebelumnya belum beriman itu tidak berguna, sebagaimana taubatnya orang-orang yang bermaksiat daripada orang-orang yang beriman tidak diterima. Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, berkata Al-Imam Qurtubi, ya, qala al-ulama, sebagian para ulama mengatakan, wa inna ma la yanfa'u nafsan iman wa inda tulu'i syamsi min maghribiha li'annahu khalasa ila qulubihim minal faza'i ma
tuhmadu ma'ahu kulla sahwa min sahwatin nafs. Imam Qurtubi mengatakan, menukil perkataan sebagian daripada para ulama, ya, bahwasanya mereka mengatakan keimanan tidak diterima daripada keimanan manusia, daripada keimanan orang-orang yang sebelumnya belum beriman ketika terbit matahari dari arah barat. Ini dikarenakan hati-hati mereka, ya, menerima, hati-hati mereka merasa takjub, ya, hati-hati mereka faza, ada faza di situ, kagum dengan keagungan Allah Ta'ala, ya, yang melemahkan segala syahwat-syahwat mereka, keinginan-keinginan mereka. Wa tafturu kullu quwwatin min qawal badani, dan juga membuat lemah daripada kekuatan mereka ketika mereka menyaksikan matahari terbit dari arah barat, sehingga mau tidak mau mereka pasti beriman. Subhanallah, dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang tadinya mereka kufur kepada Allah, mereka terbelalak mata mereka ketika tiba-tiba matahari terbit dari arah di mana dia tenggelam. Fayasirun nasu kulluhum liiqanihim bidunuwil qiyamah. Sampai-sampai manusia pun yakin akan dekatnya hari kiamat. Fi hali man hadarhul maut. Subhanallah, sebagaimana orang-orang yang mereka, ya, datang kepada mereka sakaratul maut. Fin qita'id dawa'i ila anwa'il ma'asi anhum. Mereka pun sudah tidak tertarik lagi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Subhanallah, ya. Wa butlaniha min abdanihim faman taba fi misli hadil hal lam tuqbal taubatuhu. Ketika matahari terbit dari arah barat, ini merupakan kejadian yang luar biasa, sehingga manusia pun tidak berpikir lagi untuk berbuat maksiat. Manusia pun tidak berpikir lagi untuk berbuat kekufuran. Yang dipikirkan yakni keimanan dan taubat, tapi tidak lagi bermanfaat taubat mereka, tidak lagi bermanfaat keimanan mereka. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, idza ansa'al kafir imanan yauma idzin la yaqbalu minhu aw la yuqbalu minhu. Ya, orang-orang kafir yang waktu itu melihat matahari terbit dari arah barat, mereka beriman dan tidak diterima. Fa amma man kana mu'minan qabla dzalik, ya, fa in kana maslahan fi amalihi fa huwa bi khairin adimin. Barang siapa, ya, daripada orang-orang yang beriman memiliki amalan yang baik, maka ini sungguh kebaikan yang agung untuknya. Wa in kana mukhlitan fa ahdasa taubah. Adapun orang-orang beriman yang waktu itu beramal keburukan sebelumnya dan dia belum sempat bertaubat, ya, kemudian dia bertaubat, lam tuqbal minhu taubatuhu, tidak diterima taubatnya. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu ma tuqbilatit taubah. Ya, hijrah itu masih berlaku, ya, selama taubat itu masih diterima. Ya, wala tazalu taubatu maqbulah hatta tatu asamtu min maghribiha. Dan taubat itu, ya, masih Allah Ta'ala terima sampai terbitnya matahari dari arah barat. Faida tolaat, ketika matahari terbit dari arah barat, tubiya ala kulli qalbin bima fihi, maka akan dikunci hati-hati manusia daripada taubat. Wa kafan nafs al amal, maka manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Wa yarba'dul ulama anna alladina la yuqbalu imanuhum humul kuffarul ladina ayanu tulu asyamsi min maghribiyah. Ada di antara pendapat para ulama yang, ya, aneh. Di antara mereka mengatakan bahwasanya yang tidak diterima keimanan daripada orang-orang kafir adalah orang-orang yang mereka melihat matahari terbit dari arah barat. Ya, subhanallah. Amma idza imtadda zaman wa nasiyan nasu dzalik. Adapun orang-orang yang tidak peduli matahari mau terbit dari arah mana, dia tetap dengan amalnya, dia tetap dengan kekufurannya, fa innahu yuqbalu imanul kuffar wa taubatul usatu. Masih diterima taubatnya orang-orang kufar yang beriman, dan masih diterima imannya orang-orang kufar, ya, dan diterimanya taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi di antara pendapat para ulama ada yang mereka berpendapat, ya, yang tidak diterima imannya itu adalah orang-orang yang hanya merasa takjub dengan
dengan kejadian yang luar biasa ketika matahari terbit dari arah barat. Ya. Adapun orang-orang yang mereka cuek saja, subhanallah, tidak peduli mau terbit dari mana, ya, dan tetap dengan amalnya, kemudian dia bertaubat, akhirnya dia beriman, diterima imannya. Subhanallah. Ya. Nah, di antaranya ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, dan pendapat ini pun lemah. Ya. Nah, karena banyak sekali dalil-dalil daripada Quran dan juga daripada Sunnah, ya, yang menegaskan bahwasanya ketika terbit matahari dari arah barat maka tidak diterima taubatnya, ya, dan juga diterima keimanan orang-orang yang kafir. Adapun dalil yang disebutkan oleh Imam Qurtubi ataupun para ulama yang memilih pendapat ini, ya, yakni hadis yang berbunyi inna samsa wal qamara yuksayani ba'da dzalika daw wan nur summa yatla'ani 'alan nasi wa yagribani. Sungguh manusia, yakni matahari dan bulan, ya, akan kembali menerangi manusia dengan cahayanya, dan akan kembali terbit di mana dia terbit dan tenggelam di mana dia tenggelam. Dan juga beliau menyetir ataupun menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, ya bakon nasu ba'datul isamsi min maghribiha isrina mi'ah sanah. Manusia itu akan tinggal di muka bumi ini setelah terbitnya matahari dari barat selama 120 tahun. Ya. Maka kata beliau, wa jawabu an hada kullu anna nusus dalat ala anna taubata la tuqbal ba'datul isamsi min maghribiha wa anna al-kafira la yuqbal minhu al-islam wa lam nufarrikan nusus baina man syahada hadil ayat wa baina man lam yusyahidha. Adapun jawaban daripada permasalahan ini, pertama, nas-nas yang menunjukkan bahwasanya taubatnya orang-orang bermaksiat ketika matahari telah terbit dari arah barat tidak diterima, dan juga keimanan orang-orang kafir tidak diterima adalah secara umum, baik orang-orang yang melihat kejadian ini ataupun yang tidak menyaksikannya, ya. Adapun yang disebutkan oleh Imam Tabari tentang hadis, ya, yang tadi disebutkan, pertama, beliau tidak membawakan sanad daripada hadis tersebut, ya, tidak membawakan sanad, maka tentunya ini tidak bisa diterima. Subhanallah. Nah, kemudian Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa, Nabi SAW bersabda, Inna allaha yabsutu yadahu bil laili yatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail hatta tatlu'a samsi min maghribiha. Ya, Imam Muslim menyebutkan hadis dari jalur Abu Musa, ini Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya, ya, malam hari untuk menerima taubat orang-orang ataupun manusia yang berbuat maksiat di siang hari, dan Allah Ta'ala bentangkan tangannya untuk menerima taubat bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari sampai terbit matahari dari barat. Ya, subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Wa qad dzakar Ibnu Hajar ahaditsa wa atharon katsiratan tadullu ala istimrari qufli babit taubat ila yaumil qiyamah. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis-hadis serta asar para, ya, sahabat, ya, tentang menunjukkan bahwasanya, ya, yakni kuflu babit taubah, bahwasanya bab taubat ini setelah terbit matahari dari arah barat terkunci sampai tegaknya hari kiamat. Ya, summa qala fahadi asarun yasuddu ba'daha ba'dan muttafaqu ala anna samsa idza tala'at minal maghrib ughliqa babut taubah. Dan asar ini ataupun dalil-dalil ini, ya, yang menguatkan antara satu dengan yang lainnya, yang bersepakat bahwasanya ketika nanti matahari terbit dari arah barat maka terkunci pintu taubat dan juga terkunci pintu keimanan orang-orang yang mereka sebelumnya belum beriman. Allah Ta'ala alam bisawab. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada tanda besar, ya, yang selanjutnya yang ke-8, yakni ad-dabbah, munculnya binatang melata yang bisa berbicara dan bisa membedakan antara orang mukmin dan orang-orang kafir. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka